Jadi dalam siklus manajemen risiko ini kita ibaratkan ya, kita umpamakan yang semua orang paham ya. Misalnya dalam olahraga panjat tebing. Nah, ini olahraga panjat tebing ini kan sebuah olahraga yang menantang risiko kan begitu ya. Nah, coba sekarang Anda lihat dalam gambar itu pada bagian sebelah kiri ya. Siklus yang kiri ya, sebelah kiri ya, siklus sebelah kiri. Jadi seandainya Anda mau merencanakan untuk melakukan olahraga panjat tebing dengan risiko yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, tentu di situ kan Anda bisa melihat di sana dalam manajemen risiko itu ada planning namanya ya. Nah, tentu saja dalam Anda merencanakan untuk membuat tantangan yang baru, ini tentu saja Anda sudah didasarkan pada sebuah assessment ya. Assessment itu adalah penilaian dari kinerja selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa lihat kurikulum vitae saya, atau juga Anda sekaligus bisa lihat blog-blog yang sudah saya tulis. Atau mungkin juga kalau Anda ingin mendownload e-book saya yang bestseller di Gramedia, silahkan Anda klik di sebelah kanan bawah ini yang tanda panah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Oke teman sekalian, kita sampai kepada mindset entrepreneur yang ke-12. Yang ke-12 ini kita akan membahas tentang resiko, atau tepatnya resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko. Sebenarnya frasa ini ya, quote ini saya ambil dari quote Adamko ya. Adamko itu adalah anak muda ya, seperti dalam gambar itu, masih muda sekali, masih di bawah 40 tahun. Tapi beliau sudah sukses dan bisa masuk 25 orang terkaya di Singapura. Jadi sekali lagi, Adamko mengatakan bahwa risiko terbesar itu justru kalau kita tidak berani mengambil risiko. Lalu apa sebenarnya risiko itu? Jadi risiko itu adalah konsekuensi yang muncul sebagai akibat adanya ketidakpastian, sehingga memunculkan dampak-dampak yang bisa merugikan. Jadi munculnya risiko adalah karena uncertainty ya. Atau sekarang ini yang banyak kita bicarakan dalam seminar-seminar adalah situasi yang namanya VUCA. Nah, ini situasi VUCA. Jadi situasi VUCA ini adalah gabungan dari volatility ya, kemudian uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity. Jadi volatility itu adalah sebuah perubahan yang begitu cepat, ya, atau sama dengan disruption, ya, perubahan yang cepat seperti sekarang ini. Begitu kita masuk ke dunia digital, maka semuanya berubah dengan cepat. Yang adalah volatility. Dan uncertainty adalah ketidakpastian. Jadi ketidakpastian juga karena tadi ada perubahan yang sangat cepat yang nggak diantisipasi, ya. Sebenarnya yang namanya uncertainty itu sebenarnya tidak ada, kan segala sesuatu kita sudah prediksikan sebelumnya ya, tapi karena itu perubahannya terlalu cepat sehingga seakan-akan menjadi uncertainty. Kemudian berikutnya adalah complexity. Jadi complexity adalah kerumitan-kerumitan yang muncul akibat dari tadi perubahan yang sangat cepat tadi ya, sehingga kemudian terjadilah ambiguity ya. Ambiguity biasanya berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berubah-ubah atau peraturan yang tumpang tindih satu sama yang lain ya, karena tidak siapnya
mengantisipasi keadaan. Nah, teman sekalian, jadi kalau begitu dalam situasi seperti sekarang ini, ya, dalam situasi krisis, pandemi, kemudian sebelumnya kita sebenarnya sudah masuk kepada situasi yang namanya disruption, itu sebenarnya memang risiko itu sudah terjadi, ya. Jadi risiko itu pasti terjadi, dan memang sudah terjadi, dan tidak mungkin lagi kita hindari, ya, atau tidak mungkin tidak diambil. Artinya kita yang masuk di dunia bisnis, ya, sosial, pendidikan dan sebagainya itu tidak mungkin lagi menghindari yang namanya terjadinya risiko akibat dari VUCA tadi. Ya, oleh karena itu marilah kita sama-sama kita manage. Apa dampaknya kalau kita tidak segera memanage dari situasi yang VUCA tadi adalah contohnya kalau dari bisnis itu adalah dulu Kodak, Nokia, ya, sebuah perusahaan raksasa berkelas dunia bisa runtuh, ya, bisa bubar, kolaps akibat perubahan yang namanya volatility tadi, ya. Jadi karena tidak siap dengan perubahan yang cepat tadi, jika tidak siap antisipasi. Karena apa? Karena dulu apa yang produk yang diandalkan oleh Kodak, ya, Kodak yang terkenal kamera yang luar biasa hebatnya. Nokia terkenal adalah handphone yang canggih, yang paling bagus. Sekarang sudah bisa dikemas dalam satu produk yang namanya smartphone. Nah, ini adalah akibat dari ketidaksiapan membaca risiko yang akan terjadi. Oke, teman sekalian. Kemudian sekarang kalau secara individual apa? Ini ada sebuah cerita yang menarik ini, ya. Jadi ini cerita menarik dulu sebelum kita ini menikmati Facebook. Ya. Anda tentu tahu bahwa founder dari Facebook adalah Mark Zuckerberg. Ya. Nah, Mark Zuckerberg ini pada waktu kuliah, dia ini punya teman satu kos, katakan begitu, ya, satu asrama begitu, ya. Dia punya beberapa teman di situ. Kemudian karena dia punya gagasan untuk membuat sebuah aplikasi Facebook tadi, kemudian dia ngajak teman-temannya. Nah, salah satu teman itu ada yang bernama Joe Green. Joe Green adalah teman sekamarnya. Jadi waktu itu Mark ungkapkan itu obsesinya untuk membuat aplikasi seperti Facebook ini. Karena Joe Green adalah juga seorang ahli komputer juga seperti dia, teman kuliah juga begitu. Tapi tanggapan dari si Joe ini dia dingin-dingin aja, ya, dia cuek-cuek saja begitu banyak sekarang, ya. Dia nggak begitu nanggapin, ya. Nah, teman sekalian, apa yang terjadi kemudian beberapa tahun kemudian, tentu Joe Green akan menjadi sangat menyesal ketika kemudian Facebook ini menjadi merajai, ya, dunia aplikasi, ya, dunia media sosial, dan Mark ini menjadi orang yang termasuk orang terkaya di dunia. Nah, ini tentu saja kalau seandainya Joe Green dulu ini berani investasi sama-sama ambil risiko bersama Mark, tentu dia akan paling tidak kekayaannya tidak jauh dari Mark. Nah, orang mungkin akan bilang kalau kita, wah, itu kan namanya takdir, kan begitu, ya. Ya, takdir itu juga sama saja. Ya, takdir itu juga sebenarnya kita sudah diberikan pertanda, ya, oleh Tuhan itu apa yang terjadi masa yang datang. Lah, kita sendiri sebenarnya bisa merencanakan untuk mengantisipasi, ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalau Anda ingin tahu hubungan antara kesuksesan Anda dengan takdir, ya, nanti silahkan buka channel YouTube saya, ya, ketik rahasia takdir menurut Al-Quran dan riset ilmiah, ya. Kalau misalnya nggak keluar, tambahi kata Amir, ya. Sekali lagi, rahasia takdir menurut Al-Quran dan riset ilmiah Amir, ya. Silahkan ketik, nanti akan di sana sudah saya jelaskan, ya, bagaimana takdir dengan kesuksesan Anda. Baik, teman sekalian, sekarang apa risiko itu menurut Robert Kiyosaki? Nah, Robert Kiyosaki dalam platform sebelumnya sudah saya jelaskan juga, ya, beliau adalah seorang pengusaha sukses di Hawaii, ya, tapi juga menjadi motivator. Beliau mengatakan, ya,
dia sendiri mengakui, ya, mengakui bahwa sebagai manusia dia mengakui sering juga diliputi perasaan takut gagal. Hanya bedanya ketika dihadapkan pada ancaman kegagalan, maka dia tidak pernah berpikir untuk menghindar, ya, tidak takut pada kegagalan, tidak lari dari masalah, melainkan justru menantangnya. Jadi orang-orang gagal ketika menghadapi ancaman, dia akan menghindar. Tapi orang-orang sukses, dia justru dihajar, ya, diajar. Jadi gambarnya seperti ini, ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, di sini ini bedanya antara orang sukses dan orang-orang gagal. Ini gambar manusia. Di situ ada ancaman. Ketika ancaman masuk dalam pikiran kita, maka orang-orang sukses, ya, seperti Kiyosaki tadi, dia hadapi, ya. Tetapi orang-orang yang gagal, maka dia kembali ke zona nyaman. Teman sekalian, jadi ini bedanya, ya, ini bedanya. Maka sebenarnya begini sebenarnya. Sebenarnya kan kita sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi besok pagi, apalagi besok pagi. Nanti 1 jam yang akan datang kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, mungkin kita bisa sudah meninggal dunia juga bisa, ya, atau tiba-tiba kita ada teman yang menelpon kemudian ngajak bisnis besar, ya, memberikan peluang pada kita, atau mungkin kita menerima musibah, atau kita kemudian ditelepon dikasih tahu bahwa perusahaan kita ternyata bangkrut dan seterusnya. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu, apalagi dalam situasi yang fuge ini. Jadi sama-sama katakanlah posisinya 50-50. Nah, teman sekalian, jadi antara dalam hal mengambil risiko, kata Kiyosaki, itu posisinya sebenarnya 50-50. Tetapi ketika Anda menghindar, ya, tidak berani menghadapi risiko, maka sebenarnya sama saja Anda memastikan kegagalan Anda yang tadinya cuma 50% kan tadi, justru menjadi 100%. Nah, jadi kenapa nggak kita ambil aja sama-sama nggak tahu kan? Kenapa kita pastikan bahwa gagal kan begitu? Jadi ambil saja risiko itu. Nah, sekarang apa beda risiko dengan spekulasi? Apa bedanya? Jadi sebenarnya sama, ya, sebenarnya sama, risiko dan spekulasi itu sama, cuman bedanya begini. Jadi intinya begini, orang mengambil risiko ataupun orang berspekulasi itu intinya adalah dia mengharapkan untuk mendapatkan benefit, profit, atau pengembalian yang sepadan dengan pengorbanan yang diambil ini, ya. Nah ini, nah kalau profit atau benefit yang mau diambil itu terlalu besar profitnya, itu disebut spekulasi. Ya, terlalu berani, contohnya ya permainan saham, yang sekarang ini menjadi hotline di beberapa media, yaitu kasus saham, korupsi saham di Jiwasraya, di Asabri, itu karena sebenarnya itu ngambil risiko terlalu besar. Jadi uangnya Jiwasraya diambil untuk main saham dan digoreng saham itu, ya. Ternyata tidak tahu tiba-tiba muncul krisis. Nah, maka terjadi kerugian negara mencapai 22 triliun. Nah, ini karena spekulasinya terlalu berani. Tapi risiko beda. Kalau risiko ini kita ada sebenarnya ada antisipasi, ada manajemennya. Ya seperti ini manajemennya. Jadi ini yang terakhir, ya, kita bagaimana kita mengantisipasi sebuah risiko. Ya, ini katakanlah sebagai siklus risiko, ya, siklus manajemen risiko. Jadi dalam siklus manajemen risiko ini kita ibaratkan, ya, kita umpamakan yang semua orang paham, ya, misalnya dalam olahraga panjat tebing. Nah, ini olahraga panjat tebing ini kan sebuah olahraga yang menantang risiko, kan begitu, ya. Nah, coba sekarang Anda lihat dalam gambar itu pada bagian sebelah kiri, ya, siklus yang kiri, ya, sebelah kiri, ya, siklus sebelah kiri. Jadi seandainya Anda mau merencanakan untuk melakukan olahraga panjat tebing dengan risiko yang lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, tentu di situ kan Anda bisa melihat di sana dalam manajemen risiko itu ada planning namanya, ya.
Nah, tentu saja dalam Anda merencanakan untuk membuat tantangan yang baru, ini tentu saja Anda sudah didasarkan pada sebuah assessment ya. Assessment itu adalah penilaian dari kinerja selama ini. Ya, kinerja selama ini bagaimana para pemanjat itu memiliki skill dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, di situ Anda kalau dalam manajemen di situ Anda bisa mengukur gitu ya, bisa mengassessment dari kinerja para manajemen maupun para karyawan di situ ya. Kemudian di situ Anda bisa melakukan sebuah pengendalian ya. Kemudian ada identifikasi selama ini bagaimana di situ. Ya, jadi di situ terjadi sebuah siklus awal di situ, yaitu Anda melakukan identifikasi ya, sebelum Anda membuat rencana yang baru itu, Anda dasarkan identifikasi dari kinerja selama ini ya, dari hasil assessment ya, dari pengalaman pengendalian selama ini. Nah, dari siklus itu kemudian Anda tahu, oh sebaiknya kita merencanakan sebuah risiko yang seperti ini misalnya. Nah, seperti itu. Maka sesudah Anda tentukan itu, kemudian sekarang Anda buatkan pengamannya juga. Kan di dalam olahraga panjat tebing kan ada pengaman juga. Jadi kalau seandainya kepleset atau kemudian pancangnya itu kemudian lepas dan sebagainya, tentu ada pengamannya. Nah, sama juga dengan Anda menangani perusahaan, menangani organisasi dan sebagainya, tentu ada pengaman-pengaman. Misalnya Anda buat investasi begitu, ada pengamannya. Nanti kalau misalnya ternyata investasi itu rugi gitu, tentu masih ada dana cadangan untuk operasi perusahaan, ada cash flow yang diharapkan bisa menjalankan perusahaan kan, seperti itu. Tidak seperti dalam spekulasi saham tadi kan gitu, semua uang dari Jiwasraya belasan triliun langsung dimasukkan ke saham. Itu namanya spekulasi. Kalau di dalam manajemen risiko maka itu sudah controllable ya, semuanya sudah ada jaring pengamannya. Nah, kemudian karena Anda berani menghadapi risiko ya yang sudah tadi diperhitungkan dengan matang, sudah diidentifikasi ya, sudah di assessment tadi. Nah, maka Anda akan mendapatkan sebuah solusi ataupun jalan keluar yang baru dari situasi yang sekarang sedang Anda hadapi. Oke teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi pada Mindset Entrepreneur yang ke-13. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.